Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan di Cogan Stock Podcast. Dan kali ini mungkin Deo perkenalan diri dulu deh biar netizen nggak terlalu menerka-nerka nih, Deo ini siapa sih gitu. Gue kira gue udah terkenal ya, ternyata belum ya. Untuk di kalangan STT mungkin iya. Siapa yang kenal Deo? Tangan kanannya Pak Stephen. Tangan kirinya siapa ya tangan kirinya? Tangan kirinya Francisco. Buset, berarti dia yang nyebok dong. Kan tangan kiri kan buat nyebok lo, bro. Enggak buat cebok dong, parah. Pikiran lu cebok lagi. Aduh, lagi. Mungkin lu bisa Gue kenalin diri nih ceritanya nih ya. Ya, nama gue seperti yang Rapco udah ngomong, nama gue Amadeo, tapi teman-teman panggil gue Deo aja ya, biar pendek gitu ya. Banyak orang tuh kayak bilang, oh ya Amadeo tuh kepanjangan, dan memang selama ini tuh gue belum pernah ketemu loh men, orang yang namanya Amadeo juga loh. Gitu, jadi mungkin nama yang jarang juga gitu. Jadi teman-teman biar gampang panggil gue Deo aja lah ya, dan ya teman-teman kayak teman-teman di kampus dulu dan juga di kantor sekarang dan di banyak tempat manggil gue tuh Deo atau Devin. Itu nama kecil gue, nama SMP gue gitu. Gue ini koordinator program di Pusat Kajian Gender, Seksualitas dan Trauma di STFT Jakarta. Itu think tank begitu, kayak pusat kajian lah, kayak litbang gitu kan. Dan itu dia fokus di bidang-bidang soal gender, seksualitas dan trauma gitu. Tapi kajiannya secara teologis, akademis, filosofis kayak begitu. Dan kalau misalkan gue boleh ngomong, gue promo-promo dikit gak apa-apa ya? Boleh dong, silakan. Spontan banget lagi gue ngomong promonya. Iya. Nah, jadi kita tuh kan setiap tahun ngadain konferensi ngomong tentang keragaman gender dan seksualitas. Nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol sama gue lebih jauh lah ya, ngobrol-ngobrol sama aku lebih jauh. Dan proceeding atau kumpulan artikel dari pembicara yang ngomong di konferensi itu, yang kasih materi di konferensi itu, sekarang udah jadi buku teman-teman. Dan bukunya itu judulnya Changing Hearts and Minds. Kalau teman-teman pengen lihat, ini dia bukunya. Changing Hearts and Minds. Good. Dan teman-teman bisa langsung kontak gue atau kontak Pusat Kajian Gender, Seksualitas dan Trauma STFT Jakarta kalau pengen dapat buku ini. Gitu. Dan buku ini disunting atau diedit oleh Pak Stephen Suliman, mantan dosen gue, dan juga gue sendiri. Jadi gue sama Pak Stephen editornya. Nah, selain di STFT Jakarta, gue juga aktif di satu, katakanlah lembaga baru gitu ya, baru banget gitu. Ini benar-benar masih baby, ya kan, masih baru banget. Namanya Capung Lembayung Nusantara gitu. Itu satu NGO yang gerak di bidang kesetaraan gender, kemudian juga interfaith, lintas iman, terus juga isu lingkungan sama kebencanaan gitu. Di situ gue jadi General Secretary di situ, kurang lebih kayak begitu. Itu sekian yang sangat singkat perkenalan gue. Padahal gue bersyukur banget loh, bisa diundang di sini. Wow, masuk di kategori cowok ganteng kan? Kan Cogan Stock kan? Gua ini pengen mengumpulkan cum laude STT Jakarta di podcast gua. Waduh, gila. Masih banyak loh yang cum laude yang lain, bro. Ada kemarin Francisco, lu, Mbak Nining, terus nanti gue ajak lagi yang lain cum laude, biar berisi podcast gue ini ya kan. Padahal orang-orang yang lo kenal tuh berisi semua lo, Cok. Aduh, iya sih. Iya dong, pejabat-pejabat negara. Ampun. Cuman kan mereka pada sibuk. Gue jadi nggak bisa isi konten deh. Tempo hari lu wawancara ke anggota DPRD kan, yang cukup terkenal juga kan. Iya, itu latihan juga sih untuk kemudian bagaimana trik mewawancara seperti itu. Ya agak grogi karena baru pertama kali wawancara pejabat seperti itu.
Tapi so far it's okay lah. Deo tadi keren loh. Tadi Deo bilang soal kuliah di STT Jakarta. Gue penasaran deh sebenarnya. Kenapa lu mau ngambil STT Jakarta sebagai pergumulan iman lu gitu? Kan banyak nih STT lain kan yang lebih bagus, kayak STT Battle misalnya yang lebih bagus kan gitu. Iya. Ya, pada dasarnya gini, sebelumnya gue tuh kuliah di salah satu STT gitu kan. Gue nggak usah sebut namanya. Dan STT ini tuh letaknya di Bandung. Dan itu dia berhaluan pada tradisi Reformed Injili gitu. Okay. Dan gue sempat 1 tahun di sana, terus 2 semester gitu ya. Habis itu gue pindah ke Jakarta. Sebetulnya case-nya simple. Gue ini kan sangat-sangat dipengaruhi gitu, dan juga gue kagum sama bokap gue. Oke. Gitu. Bokap gue tuh role model gue banget, dan apa aja yang bokap gue ngomong gitu kan, pada waktu itu bahkan sampai hari ini tuh melekat di dalam diri gue, dan gue iyain gitu. Oke. Apapun yang bokap gue bilang. Nah, pertama-tama bokap gue lulusan STT Jakarta. Dia lulus tahun 89, masuk tahun 84. Angkatan pertama yang 5 tahun. Sebelumnya STT Jakarta tuh studinya 6 tahun. Oke. Gitu. Generasinya Pak Yan Aritonang, profesor, kemudian juga Pak Yohanes Rahmat, itu semuanya 6 tahun gitu. Nah, jadi pertama-tama dulu soal kenapa masuk teologi ya juga selain karena tentunya mengalami panggilan Tuhan gitu kan untuk melayani. Gue juga dipengaruhi oleh bokap gue juga gitu, yang adalah seorang lulusan teologi gitu, dan juga seorang preacher lah kurang lebih kayak gitu. Nah, suatu kali bokap gue tuh lagi buka-buka Facebook, terus juga bokap gue kan temenan sama Prof. Joas di Facebook, Pak Yusak Soleman gitu-gitu. Nah, entah Prof. Joas atau siapa gitu kan, di Facebook tuh update status tentang Kak Septemi Lakawa, ya kan, pendeta Septemi Lakawa yang sekarang rektor STT Jakarta. By the way, sekarang STT Jakarta namanya ganti ya. Namanya jadi STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta gitu kan. Dan Kak Septemi ini jadi rektor STFT Jakarta sekarang, dan pada waktu itu tahun-tahun 2015 Prof. Joas itu atau siapa ya gitu di Facebook update status tentang betapa bahagianya dia karena koleganya Kak Septemi, kita panggil Kak Temi, itu diundang ke Harvard University sebagai dosen tamu gitu ya, visiting lecturer gitu atau visiting professor selama 9 bulan. Dan bokap gue sangat terpukau gitu, dan gue juga terpukau kayak wow, kita kan selama ini pengen ke Harvard untuk belajar gitu ya. Ya nggak sih, kayak orang tuh kalau orang yang punya academic goals kan juga seringkali aim yang tinggi-tinggi kayak Harvard, Oxford dan lain sebagainya. Nah, kita tuh pengen belajar di Harvard, Oxford, tapi orang ini bukan dia ngelamar untuk belajar, dia dipanggil untuk ngajar gitu kan. I see. Dan gue kagum banget, dan bokap gue juga langsung, wah kamu coba deh pindah STT Jakarta deh, gitu. Dan juga yang kedua alasannya adalah STT Jakarta itu dia punya sejarah sebagai STT yang ekumenis gitu kan. Dalam artian dia didukung oleh gereja-gereja lintas denominasi, lintas tradisi, dan juga dia punya satu iklim, dan ini yang gue lihat sebagai keunggulan STT Jakarta. Iklim akademik yang kuat dan juga liberatif. Bukan liberal ya. Liberatif gue bilang gitu. Jadi dia membebaskan orang untuk belajar apapun yang dia mau pelajari gitu kan, tentang teologi gitu, dan bebas untuk mengkonstruk sesuai dengan apa yang dia udah pelajari, dan tentunya dengan bimbingan Tuhan gitu kan, untuk mengkonstruk teologinya masing-masing gitu. Dan itulah kenapa gue masuk STT Jakarta dan gue betah di situ sampai lulus. Wow, ini menarik deh. Lalu kemudian selama 4 tahun belajar teologi, apa yang kemudian berubah pandangan lu terhadap sesuatu? Misalnya pandangan terhadap A, B, atau misalnya terhadap dosa kah, apakah adakah perubahan dalam hal-hal seperti itu ketika lu ternyata belajar selama 4 tahun di sekolah teologi seperti itu? Karena kan mungkin harus mungkin ada perkembangan dalam pola pikir seperti itu. Ada nggak sih? Atau biasa aja gitu?
Soal dosa atau soal yang lain ya, apapun Iya, itu soal ya. yang lain lah ya. Tapi menarik yang lu bilang sih tentang dosa itu. Dulu itu kan gue selalu kayak maknain dosa tuh sebagai apa ya? Sebagai satu hal yang sifatnya itu cuman personal gitu. Itu adalah pelanggaran personal lu sama hukum-hukum Tuhan. Gitu kan. Lo misalkan apa ya? Ya ini dalam pikiran banyak orang ya, bukan pandangan gue ya. Orang banyak bilang misalkan ngerokok dosa gitu. Betul. Kan. Pergi ke bar dosa. Betul. Minum amer dosa gitu kan. Betul. Bahkan pakai tato dosa dan lain sebagainya gitu. Tapi sesungguhnya yang juga bagian dari dosa itu sendiri adalah dosa-dosa yang sifatnya sosial. Kenapa kita jarang ngomong soal korupsi sebagai masalah dosa gitu, bukan hanya masalah moral tapi buah dosa gitu loh. Ya kan, penindasan gitu, eksploitasi. Kalau ada buruh yang dibayar cuman berapa setengah atau bahkan kurang dari UMP gitu, kenapa kita nggak nyorotin itu sebagai dosa? Gitu kan. Dan itu juga dosa sosial, gara-gara menurut gue dosa itu nggak ada yang sifatnya personal. Pasti dia sifatnya relasional. Dia memberi dampak pada satu relasi antara kita dengan orang lain. Gitu. Itu pun juga dosa. Dan kayaknya itu yang pemahaman tentang dosa yang kayaknya apa ya, berubah gitu ya, atau bukan berubah, berkembang, bro. Gitu. Ini menarik. Lalu kemudian setelah belajar, mungkin lu berasal dari gereja. By the way, lu dari gereja mana deh kalau boleh tahu? Karismatik. Gue ini beragam ya, coy ya. Jadi gue baptis percik di gereja lo. Wih, bukan gereja gua. Gua mau mendirikan gereja itu. Gereja tempat dirimu berjemaat. Iya, itu gitu. Harus gue detailin kayak gitu ya, harus gue jelasin ya. Ya kan, gue baptis percik gitu kan di GPIB, ya kan. Dan juga oma opa gue itu aktif di GPIB. Oma opa gue dari pihak mama itu salah satu apa ya, pionir gitu atau pendiri, tapi nggak tahu dalam arti apa pendirinya gitu kan. GPIB Nazaret di Romangun gitu. Dan oma gue dari pihak papa juga majelis di GPIB di Tanjung Priok, GPIB Erena. Ya kan. Jadi gue baptis tuh di GPIB awal. Baptis percik di GPIB gitu. Kemudian as time goes by, gue masuk ke GBI dan itu bukan inisiatif gue sendiri tentunya. Karena kan gue masih ikut orang tua waktu itu untuk ke gereja gitu kan. Waktu kayak umur SD lah. SD tuh gue gereja ke satu GBI di Kelapa Gading dan gue tumbuh di sana melayani. Terus gue melayani juga di teens-nya gitu, remajanya, terus di pemudanya. Enggak remaja sih, di remajanya. Jadi gue gue pertama-tama dibaptis percik di GPIB, gue melayani di GBI, gue juga bahkan pernah mengalami baptis di GBI juga, selam gitu. Kayaknya gue 2 kali pengalaman nih. Tapi itulah keragaman orang ya, ya nggak sih? Dalam diri orang gitu kan. Lu bayangin deh, masuk ke, jadi gini, pertamanya gereja Calvinis, keduanya gereja Pentakosta, terus STT-nya pertama STT Injili, yang keempat STT-nya adalah STT yang ekumenis, yang orang banyak bilang liberal. Jadi hybrid gue. Sebagai orang yang cebur dalam pengalaman iman dan tradisi gereja seperti itu, apakah lu melihat perbedaan denominasi itu menjadi masalah deh? Atau itu justru menjadi suatu warna dalam teologi lu seperti itu? Sebagai orang yang udah mengalami itu. Iya. Pertama-tama kita perlu akui bahwa kejamakan tradisi itu awalnya kan mau nggak mau ya, kita harus akui awalnya banyak yang karena perpecahan, bener gak, Cok? Betul. Lu kan sejarawan kan istilahnya, lu iya kan, gitu. Lu studi sejarah yang mendalam gitu. Paling nggak sejarah gereja, gitu, sejarah kekristenan, dan kita lihat itu sejarah merah kan, banyak pertumpahan darah,
gitu kan, orang Mennonite dibenci sama orang Lutheran misalnya, kayak begitu. Betul. Ya kan, jadi perpecahan itu mewarnai sejarah gereja, kita semua tahu. Dan tentunya pertama-tama ketika lu tanya, menurut lu ini adalah suatu fenomena yang memperkaya tradisi, ya kan, kejamakan tradisi ini, apakah ini fenomena yang memperkaya tradisi atau enggak? Pertama-tama gue harus tekankan bahwa mungkin sekarang kita bisa bilang itu kejamakan tradisi, tapi kita untuk bisa menghidupi itu sebagai kejamakan tradisi, kita butuh mengakui historinya sebagai suatu permulaan yang gelap, yang penuh perpecahan. Dan oleh karenanya kita didorong untuk rekonsiliasi. Sehingga dengan apa yang terjadi sekarang ini, dengan ada banyaknya denominasi gereja, denominasi-denominasi yang banyak ini seyogyanya mengakui bahwa kekelaman itu sebagai bagian dari sejarah mereka. Dan oleh karenanya mewarisi kejamakan itu, mereka bilang oke, sejarah kita kelam, tapi sekarang kita sudah mengada gitu kan, kita udah exist sebagai denominations yang banyak. Marilah kita sama-sama dengan jumlah kita yang banyak ini, yang beragam ini, kita bersatu untuk mencapai visi-visi dan misi bersama, menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini, kayak gitu. Ini menarik nih. Lalu karena kan mungkin banyak meme atau ejekan-ejekan, lu jangan sekolah teologi di sini, ini terlalu begini, ini terlalu begini. Akhirnya kan jadi kayak gue ngerasa kayak loh, kita belajar teologi justru saling menyalahkan kampusnya dong, nggak memperkaya ilmunya seperti itu. Dan seringkali gue menjumpai seperti itu gitu loh. Iya, memang itu fenomena ya, dan juga itu yang gue juga alamin gitu kan. Betul. Waktu mau masuk ke STFT Jakarta gitu, ya nggak sih? Iya, benar. Oke, ini menarik deh. Tadi di awal Deo memperkenalkan diri sebagai orang yang bekerja di pusat kajian gender. Sebenarnya gender itu apa sih? Mungkin orang-orang yang belum tahu nih pengen tahu apa sih itu gender, dan mungkin adakah spesifikasinya seperti itu? Nah, banyak orang menyamakan seks dan gender, atau jenis kelamin dan gender gitu kan. Sehingga kayak kita lihat gitu kalau ngisi formulir gitu kan, gender male atau female. Iya. Gitu. Kalau kita lihat formulir yang dari bahasa Indonesia, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Terus bagian bahasa Inggrisnya male or female gitu. Nah, padahal gender itu kalau kita suka bicara soal apa yang nature dan nurture, ini secara sederhana ya. Gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu adalah tanda biologis, ya kan, yang melekat sama diri seseorang ketika dia lahir. Orang diidentifikasi gitu kan, oh dia punya penis, dia punya vagina gitu. Dan itu jenis kelamin, itu bukan gender. Tapi ketika kita bicara soal gender, kita bicara soal suatu seperangkat identitas gitu kan, yang kemudian dihidupi oleh seseorang gitu, dan itu suatu perangkat identitas yang dikonstruk juga secara sosial terkait dengan peran-peran atau relasi-relasi seperti apa yang perlu dimiliki oleh seorang laki-laki, seorang perempuan, gitu kan. Misalnya kalau kita bicara soal pekerjaan gitu kan, entah misalkan kita bilang, oh harusnya perempuan tuh peran gendernya seperti ini atau seperti itu, laki-laki seperti ini, seperti itu. Ya, jadi itu tentang konstruksi sosial gitu kan. Gender itu tentang konstruksi sosial dan berbeda dengan jenis kelamin gitu. Mungkin kita pikirnya itu sama kan, tapi padahal itu sebetulnya dua hal yang berbeda gitu. Oke. Wow, ini menarik deh. Kayak misalnya stigma kayak gini, oh kalau perempuan mah harusnya di dapur, nggak boleh kerja. Misalnya kan kita sering menemui kalimat-kalimat seperti itu tuh dalam masyarakat kita kan.
Iya, benar banget. Dan itu bagian dari gender, bukan dari bagian jenis kelaminnya. Apakah bisa kita mau menyamakan gender dan jenis kelamin? Nggak bisa disamain gitu kan. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Apa namanya? Biasanya orang mengenal gender dengan apa namanya? Sebutan atau perbedaan maskulinitas dan femininitas gitu kan. Sehingga dan itu berupa identitas dan ekspresi gender seseorang gitu kan, dan beragam ekspresi gender lainnya gitu. Ketika kita menemukan ekspresi yang kayak lembut dan kita asosiasikan itu dengan perempuan, yang kuat, strong, kita asosiasikan sama laki-laki begitu kan, dan itu adalah konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat begitu, dan itu tidak melekat pada diri individu ketika dia lahir. Memang ada orang-orang yang ekspresi dan identitas gendernya itu mengikuti jenis kelaminnya ketika dia lahir gitu kan, inline dengan sex at birth gitu, jenis kelamin seorang pada saat dia lahir gitu. Tapi juga ada orang-orang yang identitas dan ekspresi gendernya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya jadi gini, gender karakteristik sebetulnya. Kalau misalnya gini, kan kitab suci kemudian mengatakan bahwa perempuan nih harus melayani suami misalnya, harus tunduk sama suami. Gimana dong? Apakah itu dibenarkan? Jadi begini yang perlu kita tahu ya kalau soal kitab suci gitu kan. Dan ini adalah satu semacam prinsip atau guideline utama ketika kita mau membaca kitab suci gitu. Jadi pertama-tama kita perlu menyadari bahwa kitab suci itu ditulis dengan latar belakang yang kompleks, gitu, dengan latar belakang sosial, budaya, latar belakang macam-macam. Dan tentunya kita mengenal ada budaya yang mengedepankan laki-laki daripada perempuan, yang menempatkan laki-laki di level yang lebih tinggi daripada perempuan pada waktu itu, yaitu budaya patriarki, ya kan, yang juga sebetulnya patriarki masih kita hidupi juga, gitu kan, tercermin dalam hukum negara misalnya, tercermin dalam macam-macam. Dan itu adalah framework atau kerangka berpikir yang dimiliki oleh para penulis Alkitab, begitu. Sehingga bagaimana kita membaca kembali ayat-ayat ini, gitu kan? Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu cari guiding principles. Apakah poin atau tujuan utama ayat ini itu untuk menekankan atau membakukan, ya kan, membakukan kodrat seorang perempuan secara universal dan sepanjang masa, gitu kan? Apakah itu bicara soal how to be a woman, gitu kan, for all times, gitu, untuk segala masa? Atau ada hal-hal lain yang mau ditekankan dari bagian ayat itu misalnya, kayak begitu. Seperti misalnya soal relasi, gitu. Apakah ini bicara soal relasi, gitu kan? Apakah ini bicara soal saling mengasihi misalnya, kayak begitu. Jadi hal-hal ini yang perlu kita cari tahu, yang perlu kita kupas dari teks Alkitab, kayak begitu. Wow, ini menarik nih. Jadi bagaimana dengan LGBT? Bagaimana kita membedakan LGBT sebuah gender? Bagaimana membedakan LGBT sebuah tadi kelamin misalnya? Atau bagaimana kita meluruskan pandangan soal LGBT? Kan banyak orang yang masih bingung dan masih gamang soal pandangan tentang LGBT ini. Jadi gini, dalam dunia psikologis ada yang kita sebut sebagai studi SOGIESC, ya kan? Itu singkatan dari sexual orientation, gender identity, gender expression, dan sex characteristic, gitu kan? Nah, ada yang perlu kita ketahui tentang LGBT. Yang pertama adalah soal orientasi seksual dan identitas dan ekspresi gender. Itu hal yang harus kita bedakan. Tadi Rapcho bertanya soal apakah LGBT itu gender atau apakah LGBT itu jenis kelamin, gitu kan?
Dan itu memang pertanyaan yang lumrah muncul dijumpai gitu ya di masyarakat kita gitu kan. Nah, di dalam LGBT itu sendiri itu L dan G atau lesbian dan gay itu adalah orientasi seksual gitu kan. B orientasi seksual gitu. Nah, apa itu orientasi seksual? Orientasi seksual itu adalah segampangnya jelasinnya sebagai kompas ketertarikan seseorang gitu. Kecenderungan ketertarikan seseorang. Ya kan? Misalkan seorang laki-laki, ya kan, laki-laki dan dia nggak harus soft begitu kan, nggak harus feminin dia, nggak harus ya orang banyak bilang ngondek gitu kan, untuk jadi seorang gay gitu kan. Ada laki-laki ya kan, dia punya ketertarikan dengan seorang laki-laki lainnya dan itulah disebut dengan gay atau diklasifikasi sebagai gay gitu. Nah, itu orientasi seksual. Bagaimana ketertarikannya dia secara seksual, romantik atau emosional itu pada orang dengan jenis kelamin yang sama. Gitu. Sehingga itulah gay dan juga lesbian. Lesbian juga begitu. Dia memiliki orientasi seksual ya kan pada perempuan. Begitu. Kalau bisexual dia punya orientasi seksual pada laki-laki dan juga perempuan kayak begitu. Nah, tentang T itu transgender itu merupakan identitas dan ekspresi gender gitu atau identitas gender. Kalau dia diekspresikan maka dia jadi ekspresi gender gitu kan, yang merupakan cerminan dari identitas gender. Nah, kayak begitu. Jadi orang yang mengekspresikan dirinya berbeda dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Misalkan masyarakat mengharapkan seorang laki-laki yang jenis kelaminnya laki-laki, ya dia laki-laki gitu kan dari awal sampai akhir gitu. Tetapi seorang transpuan gitu kan mengatakan bahwa saya merasa diri saya bukan laki-laki gitu. Saya rasanya identitas saya bukan laki-laki. Gitu. Sehingga ketika dia harus menampilkan identitas sebagai laki-laki, maka dia kayak tertekan, tersuppress begitu. Wow, ini menarik deh. Bagaimana dengan soal apakah LGBT dosa dalam Alkitab deh? Kalau misalnya seperti itu, banyak yang mengutip soal kitab Imamat misalnya tentang laki-laki tidak boleh tidur sesama laki-laki dan yang lain sebagainya kayak gitu. Apakah itu bisa dijadikan alasan untuk kemudian kita menghakimi bahwa itu berdosa dan kita tidak menerima teman-teman LGBT seperti itu? Ya ada banyak ya, ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa teks dalam Alkitab yang suka disebut dengan clobber passages, dengan teks-teks yang suka dipakai untuk mengutuk keragaman gender dan orientasi seksual gitu, atau keragaman gender dan seksualitas gitu. Nah, kembali lagi ke pernyataan gue tadi di awal, kita perlu melihat Alkitab sebagai suatu dokumen iman yang ditulis dengan konteks masing-masing, gitu, dengan latar belakang budaya dan sosial yang berbeda dengan latar belakang kita sekarang, dengan jenis pengetahuan yang berbeda dari pengetahuan kita sekarang. Gue nggak mengatakan bahwa orang-orang di Alkitab kekurangan pengetahuan, tapi jenis pengetahuan yang mereka punya dengan jenis pengetahuan yang kita punya berbeda. Begitu. Sehingga ketika mereka sedang bicara tentang satu isu, misalkan ketika mereka melihat ada laki-laki tidur dengan laki-laki, perempuan tidur dengan perempuan, maka yang mereka pikirkan itu sebetulnya bukanlah apa yang kita pikirkan sekarang tentang LGBTIQ, gitu kan. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang I dan Q. Kita perlu tahu ada latar belakang, kita perlu tahu ada tujuan kenapa itu ditulis, dan hal-hal inilah yang perlu kita sorotin gitu, yang perlu kita lihat, yang perlu kita gali lebih lanjut lagi gitu. Oke, ini menarik. Dan itu masih menjadi perdebatan di gereja-gereja ya, khususnya untuk betul. Untuk surat pastoral PGI 2016 kemarin pun masih jadi masalah sebetulnya. Iya.
dianggap yang macam-macam seperti itu. Ini menarik deh. Kenapa kamu mau terjun dalam pusat kajian gender ini? Apakah kemudian itu menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas di gereja-gereja atau seperti apa? Jadi gini, semangat untuk mengikut Yesus menurut gue adalah suatu semangat untuk berpihak pada orang-orang marginal. Semangat untuk mengikut Yesus adalah semangat untuk menggunakan privilege seseorang untuk melayani dan mengasihi orang-orang yang, atau memberdayakan juga orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat, untuk berdiri bersama-sama, berjalan bersama-sama orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. Dan kita ngelihat ya, waktu Yesus dicobai di padang gurun, kalau kita lihat di Alkitab gitu kan, habis dia dibaptis, istilahnya habis dia ditahbiskan sebagai seorang pelayan Tuhan, kalau dalam bahasa kita sekarang, ujian yang Yesus hadapin adalah ujian di padang gurun. Dan di padang gurun itu dia ngadapi ujian privilege. Test of privilege. Kenapa? Karena iblis berkali-kali bilang, kalau engkau anak Allah, terjunlah dari balkon bait Allah. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti, ya kan? Yang iblis goda sama Yesus adalah soal privilege-nya. Yesus digoda oleh iblis untuk menggunakan privilege-nya untuk mengglorifikasi atau memuliakan dirinya sendiri. Dan itu tantangan bagi kita semua, orang-orang yang punya privilege. Gitu kan, tantangan bagi misalkan seorang heteroseksual yang punya privilege karena orientasi seksualnya, seorang cisgender yang punya privilege karena identitas dan ekspresi gendernya, untuk bagaimana orang itu berpihak dengan orang-orang yang terpinggirkan, dan dalam hal orientasi seksual dan identitas ekspresi gender, LGBT, sebagai orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat kita. Nah, kenapa gue terlibat dalam advokasi seperti ini, dan juga dalam pusat kajian gender, seksualitas, dan trauma? Karena bagi gue, penerimaan terhadap orang-orang dengan keragaman gender dan seksualitas adalah bahasa optimum penerimaan dari sebuah komunitas Kristen. Ketika kita bicara soal menerima orang marginal, kita seringkali cuma mikir, oh, marginal is orang miskin, gembel, tukang minta-minta, gitu. Dan nggak ada tantangannya, nggak ada feel-nya. Ketika kita nolong orang miskin sekarang, kan kita dipuji-puji, bro. Betul. Ketika kita bantu orang kusta, iya. Waktu kita misalkan ya, kita bantu orang kusta sekarang, itu kan pasti dipuji-puji. Tapi balik ke zaman Yesus, ketika Yesus bantu orang kusta, dia dihina habis-habisan, men. Gara-gara orang kusta itu sama dengan orang berdosa. Dan seorang rabi nggak boleh gaul sama orang berdosa. Nah, ketika kita di masa sekarang ini, kita lihat pelayanan apa sebetulnya yang paling mencerminkan diri Yesus. Dalam pengalaman gue, ini bukan mengecilkan pelayanan lain ya, gitu ya. Tapi dalam pengalaman gue, ketika seseorang mau berteman dengan, atau orang tuh mau membuka diri penerimaan pada komunitas yang paling dipinggirkan, paling dianggap amoral, disitulah sebetulnya kasih yang sesungguhnya itu terjadi. Disitulah sesungguhnya kita benar-benar menghidupi diri sebagai pengikut Yesus. Jadi bahasa penerimaan paling optimum dalam pengalaman gue yang bisa diberikan oleh gereja dan oleh komunitas Kristen adalah bahasa penerimaan dan afirmasi kepada komunitas yang paling marginal dan paling unlikely. Dan dalam ini kita bisa pikirin soal komunitas LGBT. Wow, ini menarik. Mungkinkah gereja-gereja takut deh, dalam arti kalau saya menerima LGBT, apakah mereka akan nuntut dikawinkan misalnya? Mungkin salah satu kekhawatirannya seperti itu. Nah, ini pertanyaan menarik, Rapcho. Thank you banget udah menanyakan ini. Gara-gara juga banyak orang punya pertanyaan itu mewakili kepanikan moral banyak orang, gitu kan? Dan orang panik, gimana kalau misalkan diterima, ya kan, diafirmasi berarti ntar minta kawin, gitu kan?
Bahkan ada juga orang yang bilang, nanti gimana kalau orang yang pengen nikah sama binatang nanti dan lain-lain gitu kan. Orang langsung berpikir jauh ke sana gitu. Nah, pertama-tama yang mau gue tekankan adalah satu, ada banyak model penerimaan. Ada banyak model afirmasi. Ya kan? Tentunya same sex marriage adalah satu bentuk penerimaan, satu bentuk afirmasi. Dan itu bermakna sangat penting bagi sejarah perjuangan keragaman gender dan seksualitas atau komunitas ragam gender dan seksualitas. Tapi ketika kita bicara di Indonesia, apa yang kita sebut sebagai perjuangan dari komunitas ragam gender dan seksualitas itu adalah perjuangan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat, untuk tidak dizolimi, untuk tidak kita ngelihat ya kayak sepanjang pandemi ini ada transpuan yang dikerjain, dikasih box ya kan, isi sampah gitu kan, bulan Mei tahun lalu. Terus juga ada transpuan yang dibakar hidup-hidup di Cilincing. Betul, gitu kan. Betul. Jadi yang menjadi problem adalah ketika seseorang itu menjadi bagian dari LGBTIQ, maka orang itu subject to public shaming. Orang itu cenderung dipermalukan, nggak diterima di masyarakat, gitu kan, nggak diafirmasi sebagaimana dirinya, gitu kan. Dan orang dipaksa untuk mengikuti apa yang jadi norma masyarakat. Sehingga tentunya bentuk penerimaan yang paling mendesak di Indonesia itu adalah soal bagaimana orang dapat kepastian hukum, bagaimana orang tuh nggak didiskriminasi karena dia itu berbeda orientasi seksual dan identitas gendernya, begitu. Dan ini adalah penerimaan yang paling dibutuhkan pada saat ini untuk dihargai. Gue pernah dengar cerita gitu kan, orang ya kan ketika padahal jadi gini, ada di satu gereja ada pendeta lagi khotbah gitu kan, terus ada beberapa orang masuk ke gereja gitu, dan orang-orang ini mungkin agak-agak feminin gitu ya kan, gaya-gayanya gitu, mungkin orang banyak yang bilang ngondek apa segala macam gitu kan. Nah, dan langsung pendeta ini tuh dari tadi firmannya tentang apa, khotbahnya tentang apa, tiba-tiba bahas Sodom dan Gomora. Tiba-tiba cuman gara-gara lihat ada sekumpulan orang yang dia anggap atau dia asumsiin sebagai gay masuk. Padahal kita juga belum tentu kan tahu itu gay apa enggak, kan belum tentu. Betul. Mungkin orang kan memang gayanya seperti itu, memang gayanya feminin, terus masuk ke gereja, kan kita nggak bisa ngomong itu gay masuk tuh gitu ya kan. Tapi itu orang langsung ubah konten khotbahnya jadi tentang Sodom dan Gomora. So penerimaan di berbagai ruang ini yang menjadi urgensi di Indonesia gitu. Ketika kita bicara soal atau fokus hanya pada same sex marriage, menurut gua justru kita melupakan saudara-saudari trans kita gitu. Karena transpuan misalnya ketika dia menikah dengan laki-laki itu bukan same sex marriage kan. Itu heterosexual marriage. Gara-gara transpuan ya kan dengan laki-laki gitu. Ini bukan laki-laki dengan laki-laki. Transpuan kan kita nggak identifikasi dengan laki-laki. Begitu. Nah, jadi itu ketika kita bicara soal same sex marriage, dan itu menurut gue ngomong soal pernikahan kan adalah satu isu yang kompleks gitu kan. Dan juga satu kalau kita mengacu ke barat itu juga kita bisa lihat sebagai suatu political power dan lain sebagainya begitu. Tapi kita perlu bicara yang konteks Indonesia begitu. Dan itulah penerimaan yang paling urgent gitu yang dilakukan. Dan banyak ya orang tuh yang kayak gini nih, nanya sama gue atau nanya sama orang lain gitu, atau dengar gitu, PGI melegalkan LGBT. Gue bilang, PGI atau STT Jakarta itu kan bukan Mahkamah Konstitusi. Betul. Yang berhak legalkan itu kan bahasa hukum yang nggak sih, bro? Gitu. Ini kan bukan Mahkamah Konstitusi, kok bisa dibilangin melegalkan gitu. Nah, jadi itu sebetulnya kepanikan moral yang menurut gue berakar pada egoisme. Egoisme masyarakat gitu kan. Yang nggak mau privilege-nya itu ngilang. Karena kalau misalkan dia ngelihat same sex marriage terjadi misalnya, dia mungkin merasa privilege-nya hilang. Betul. Ya kan? Betul. Sebagai seorang hetero misalnya. Betul.
Oke, ini menarik deh. Tadi menyinggung soal Sodom dan Gomora, kayaknya teks itu sering digunakan para pendeta dia untuk menghakimi orang soal iya. Kayaknya itu lintas iman, bro. Iya. Ya nggak sih? Kayak gini loh. Apa namanya, waktu orang Kristen sama orang Muslim bisa berbeda pendapat dalam banyak hal, tapi soal ini mereka bersatu loh. Iya, makanya. Teksnya sama lah. Teksnya kayak ya itulah, mungkin perlu tafsir yang lebih dalam soal itu. Kalau gue pribadi meyakini itu bukan dosa seksualitas sih, itu lebih ke hospitalitas, karena dia kan dihukum karena tidak mengizinkan tamu datang ke rumah dia, seperti itu, dan memaksa tamu keluar seperti itu kan, gitu. Itu kan hospitalitas seperti itu, dan kita nggak tahu malaikat ini bergender apa kan. Masa kita bisa langsung bilang malaikat ini laki-laki? Nggak ngerti. Nah, menarik. Dan ya betul yang kayak tadi Rapco bilang, bahwa ini tuh bicara soal apa namanya, ketakutan atau bahkan kebencian pada orang asing gitu, yang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai xenophobia gitu kan. Orang-orang yang takut, tapi takutnya itu bukan takut gara-gara mereka merasa inferior gitu, tapi takut gara-gara takut takut keunggulannya terganggu. Takut keunggulannya terganggu, takut privilege-nya terganggu, takut martabatnya terganggu gitu kan. Dan kalau kita cermati lagi kejadian berapa tuh, 19 ya, ayat 1 sampai 11 ya itu ya, tentang Sodom dan Gomora. Yang kita perlu amati di sini adalah, pertama balik lagi bro, bahwa penulis kitab suci tidak memiliki pengetahuan tentang orientasi seksual ke apa namanya, identitas gender, ekspresi gender gitu kan. Nah, by the way, biar agak ilmiah dikit, tahun 70-an apa namanya, American Psychiatric Association APA telah mengeluarkan homoseksualitas pada waktu itu bahasanya dari daftar penyakit mental. Betul. Dan kemudian tahun 90-an kalau nggak salah WHO juga udah mengeluarkan transgender dari penyakit mental gitu. Ini melalui proses penelitian yang panjang gitu kan. Sehingga itu adalah realita sekarang gitu, bahwa ternyata berdasarkan sains gitu kan, walaupun gue nggak bicara banyak soal ini gara-gara memang bukan bidang gue, ya kan, itu sudah tidak dianggap sebagai penyimpangan. Betul. Begitu, ya kan. Nah, balik ke Sodom dan Gomora tadi, tentang ketakutan sama orang asing atau xenophobia. Nah, yang perlu kita lihat di sini sebetulnya, kalau kita baca lagi dengan baik-baik ya, ada banyak loh bro ternyata dosa yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama soal pemerkosaan. Betul. Kenapa kita nggak alihkan fokus kita ke pemerkosaan? Pemaksaan. Karena ya, betul, ini, betul. Yes, benar, pemaksaan orang untuk berhubungan seksual. Ini bicara soal pemerkosaan massal. Betul. Seluruh kota loh datang bro ke situ. Ya kan? Itu bicara soal gang rape, bicara soal pemerkosaan geng gitu kan, apa gang bang ya istilahnya ya. Nah, terus kemudian satu hal yang gue sorotin, mungkin lu juga ingat, ya pasti ingat lah, apa namanya, coba apa yang lo katakan sama orang-orang itu, coba. Lot bilang sama orang-orang itu, janganlah ambil 2 tamuku ini. Iya. Ambil saja anakku. Exactly, anak perempuanku. Betul. Nanti di Hakim-Hakim 19 kita juga ngelihat peristiwa yang serupa. Betul. Dan orang yang punya rumah juga bilang, ambil saja ini gundik di rumah saya. Betul. Dan kenapa nggak kita nggak ngelihat gitu, atau nggak nyoroti betapa pengecutnya Lot pada waktu itu? Iya. Ya kan? Kenapa kita nggak lihat itu sebagai bentuk perendahan perempuan? Kenapa kita nggak, yang sangat relevan dalam konteks kita gitu kan, pemerkosaan gitu, kemudian victim blaming, penyalahan korban dalam apa namanya, karena perkosaan dan lain sebagainya, itu kita nggak soroti, tapi kita sangat tenggelam dalam
kepanikan moral LGBT sehingga kita fokus di man to man seksnya. Betul. Nggak fokus di pemerkosaan. Betul. Nggak fokus di xenofobia gitu kan, atau ketakutan terhadap orang asing. Hospitalitas atau keramah tamahan itu salah satu fitur paling penting dalam tradisi masyarakat pada waktu itu, ya kan. Kita lihat betapa mulianya Abraham karena dia menerima orang asing, ya kan, menerima malaikat, bahkan dia sembelih lembu atau ternak begitu kan, untuk menjamu mereka. Dan itu nilai budaya Timur Tengah pada waktu itu. Sehingga pemerkosaan ini adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap keramah tamahan Timur Tengah pada waktu itu. Dan satu hal yang gue selalu soroti itu loh bro, kenapa orang nggak mikir soal Lot yang malah menyerahkan, ya, atau at least punya niat untuk menyerahkan anak perempuan. Gitu. Itu menarik untuk dilihat. Tapi gini sih deh, maksudnya yang datang ini kan malaikat. Gua nggak tahu ya kenapa kita lebih ke concernnya ke ininya, ke hubungan badannya, tidak melihat siapa tamunya gitu loh. Iya nggak sih? Kalau tamunya manusia, gue berpikir kayak mungkin bisa kita perdebatkan, tapi kan ini malaikat kita tidak bisa memberikan gambaran gendernya apa, kelaminnya apa, dan kemudian menyimpulkan bahwa ini tuh melakukan hubungan sesama jenis. Gue nggak ngerti gitu loh. Kenapa bisa tafsirannya seliar itu gitu. Atau mungkin malaikatnya tampak seperti laki-laki kali ya, mungkin. Gitu kan. Tapi itu menarik yang lo bilang. Ini gue lagi buka-buka teksnya juga nih. Kejadian 19 nih. Iya kan. Gitu. Ya. Menarik yang lo bilang gitu kan. Iya benar, nggak disebutin sih. Iya, makanya. Ya kan? Disebutkan. Nggak disebutin ininya, jenis kelaminnya apa. Dan mungkin kalau misalkan kayak begitu, itu berarti berarti cara pandang kita memang androsentris. Betul. Atau bahkan patriarkis gitu. Betul. Kan. Malaikat kita identifikasi sebagai laki-laki. Betul. Allah kita identifikasi sebagai laki-laki. Betul. Gitu kan? Gara-gara keberpusatan laki-laki. Betul. Gitu. Oke. Ini menarik deh. Kita udah diskusi panjang lebar, 40 menit kita ngobrol soal ini, dan wow, gue merasa bahwa diskusi ini harus tetap dilaksanakan atau tetap dilakukan seperti itu, karena paling tidak orang bisa belajar lah bagaimana sedikit menafsirkan tentang teks-teks kitab suci seperti itu. Karena buat gue perlu diinterpretasi secara dengan mata baru seperti itu, dengan pemikiran yang lebih luas. Gue yakin juga konteks pada zaman itu tidak berpikir soal LGBT. Konteks pada saat itu kenapa dilarang laki-laki dengan laki-laki, mungkin karena juga masalah keturunan juga. Bangsa Israel sangat menekankan sebuah keturunan. Jadi kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki melakukan hubungan seksual tidak dapat menambah keturunan seperti itu dan yang lain sebagainya. Wow, ini menarik. Dan nanti video ini gue mau ucapin thank you dulu karena diskusinya dalam banget ini, dan hari ini gue coba lihat-lihat lagi, siapa tahu ada yang diedit seperti itu. Dan terima kasih banyak udah ngobrol sama gue, kesempatan yang baik ini, dan gue akan end meeting. Oke. Nah, satu lagi tadi tentang imamat gitu kan. Kenapa tidak boleh yang laki-laki dengan laki-laki gitu kan? Ada salah satu pemahaman yang melatar belakangi itu gitu kan, bahwa pembuangan sperma laki-laki ya kan itu sama dengan pembunuhan. Gitu. Termasuk akhirnya implikasinya masturbasi nggak boleh gitu. Padahal kalau kita lihat dalam hal medik sekarang gitu, orang yang
yang bermasturbasi gitu kan justru sehat gitu kan. Oke. Kayak begitu. Nah, jadi ya itulah pemahaman-pemahaman pre-scientific atau pra-scientific masyarakat ancient pada waktu itu gitu kan. Dan sekali lagi pemahamannya tidak salah karena kalau kita bilang salah, bro, betul, itu kita jadi anakronistis, ya nggak sih? Iya. Lu bilang Alkitab salah gara-gara Alkitab bilang bumi itu tidak bulat, itu kan anakronistis bumi gitu datar, ya. bumi bulat. Iya kan, gara-gara Alkitab memang nggak ada pengetahuan soal itu. Betul, gitu. Betul. Dan sama halnya soal ini apa? Tapi apakah Alkitab juga tidak terbuka dengan teknologi atau pengetahuan? Nggak juga. Buktinya ketika kelahiran Yesus itu kan menggunakan sains dan teknologi terbaru pada zaman itu gitu loh, sehingga orang Majus bisa mengukur ini bintang di mana kan kayak gitu kan, itu bagian dari sains juga seperti itu. Nah makanya gue pengen bilang bahwa nggak ada yang namanya Alkitab itu outdated. Alkitab tidak outdated, Alkitab tidak usang. Tetapi cara pikir orang yang suka outdated, yang suka usang, yang akhirnya menyalahgunakan kitab suci ya kan untuk kepentingan mereka sendiri tanpa mau memperluas cakrawala. Betul. Gitu. Oke, ini menarik. Menarik mulu lu dari tadi lu nggak ada mendorong. Terakhir mungkin deh kasih sesuatu pesan buat teman-teman yang dengar podcast ini, siapa tahu terdistrik, LGBT dosa ya. Kasih sesuatu, gue kasih siomay mau nggak? Aduh. Lu lagi di mana sih itu, PDSGI? Enggak, kan nggak bisa ke kantor gue. Oh, nggak bisa ke kantor. Iya. Ini mah di rumah cuy, dan jam segini mah, jam 9 gue di rumah, ngapain ke kantor. Biasa kan waktu kita kuliah kan lu jam 9 masih di PDSGI juga kan? Iya, mah kebanyakan main. Iya, makanya. Terakhir deh. Tadi minta apa tadi? Pesan lu buat orang-orang yang denger ini mungkin masih terdistrik, nggak mungkin lah LGBT bagi gue dosa. Pertama-tama, setiap orang itu bebas untuk berpikir apapun. Betul. Ya kan? Bebas untuk punya pandangan teologis seperti apapun. Bebas mengucapkan apapun. Gitu. Sehingga nggak ada dari kita, termasuk gue, ataupun bahkan orang-orang yang lebih orang-orang yang katakan lebih hebat lah gitu, para teolog yang sudah mumpuni. Nggak ada satupun orang yang bisa memaksa orang lain untuk mengadopsi pandangan yang dia mau gitu. Cuman kalau gue pengen kasih pesan ya palingan ya ini, ketahuilah bahwa Alkitab itu ditulis dengan konteks yang berbeda dari kita. Dan yang kedua, pesan yang paling penting justru adalah cintailah Alkitab. What do you mean about that? Cintai Alkitab. What do you mean? Ya lu yang lebih tahu lah, lu gereja Presbyterian masuk-masuk Waduh. Alkitab gini kan. Nggak, maksud gue gini, cintai Alkitab, ketika lu mencintai Alkitab, lu nggak take it for granted. Ya kan? Ketika orang take it for granted, maka nggak ada proses berpikir. Nggak ada proses dialog dengan teks. Betul. Nggak ada proses pergumulan iman bahkan. Betul. Bahkan ketika lu merasa lu orang yang beriman, yang lu lakukan sebetulnya adalah lu gunakan keberimanan lu untuk mendukung hal-hal yang lu pengen dukung aja. Hal-hal yang lu setuju aja. Tapi ketika kita mencintai Alkitab dan juga mencintai Tuhan, maka kita akan berdialog dengan Alkitab. Kita akan studi Alkitab. Kita nggak akan bilang, oh ini asal-asalan gitu. Oh ini tentang ini tentang itu gitu kan. Kalau kayak begitu justru kita tidak mencintai Alkitab gitu. Jadi take the Bible seriously. Dan in doing so, dalam taking the Bible seriously, pelajarilah Alkitab, cintailah Alkitab. Gitu. I see. Itu pesan gue. Salah satunya mencintai Alkitab, kita belajar untuk tidak menghakimi satu dengan yang lain. Tentunya. Ya, itu cara mengamalkan ajaran Yesus. Ya kan? Dan Yesus sudah praktikkan sendiri. Yesus sudah praktikkan sendiri ketika bertemu dengan perempuan berzina, dia justru tidak menghakimi. Mungkin deh kalau gua dalam posisi Yesus,
Gue justru malah pakai perempuan berzina itu mungkin. Kalau gue dalam posisi dia ya, cuman kan gue melihat bahwa gue berbeda dengan Yesus. Yesus memang memberikan contoh yang baik seperti itu, sangat baik, dan itu yang perlu kita ikuti, jangan menghakimi seperti itu. Makanya yang tadi gue bilang di awal, Yesus itu telah lulus tes privilege. Iya. Karena dia diuji, betul. Ya kan? Dia betul. bukan diuji, tapi dicobai betul. Sama iblis. Itu iblis tuh menggoda dia untuk dia pakai privilege-nya. Betul. Gitu kan. Coba kalau kita punya privilege, misalnya gue kenal sama Pak Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan misalnya gue kenal gitu misalnya gitu kan. Mensos. Senggol dikit kan, wah kurang ajar lu, pip gitu kan, lu nggak tahu opung gue siapa gitu kan, kayak gitu. I see. Nah, Yesus Kristus udah lulus tes privilege kayak begitu. Betul. Sehingga meskipun dia orang yang secara innately privileged gitu kan, dari lahir udah privilege, ya gimana nggak mau privilege gitu kan, laki-laki, rabi gitu pada zaman itu ya privilege. Tapi dia nggak pakai privilege-nya untuk menghakimi orang yang secara derajat pada waktu itu dalam kerangka pikir budaya sosial waktu itu lebih rendah. Gitu. Oke. Ini menarik. Jadi selamat menempuh tes of privilege dan semoga kita lulus gitu, sebagai anak-anak Tuhan. Oke. Sip. Thank you Amadeo, dan kali ini gua akan stop record. Wow, keren.